Indonesia, Salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Doa dan harapan saya, Tuhan memberikan hikmat bagi kita untuk memilih yang terbaik. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan kebenaran hidup dan hidup tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Petrus juga berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji nama Tuhan, dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Dan harapan saya, kita tetap hidup dalam anugerah dan kasih-Nya. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman menyertai setiap kita dalam menjalani hidup ini, terutama di pagi hari di mana kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk selalu mau beribadah kepada Tuhan di dalam roh dan kebenarannya. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami orang-orang yang selalu hidup dalam kebenaran dan berpindah dari kegelapan kepada terang-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Firman Allah saya akan bacakan ayat dalam Kolose 1 ayat 12-13. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kami untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita dari kerajaan anaknya dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Puji nama Tuhan. Jadi ini tema kita adalah berpindah dari gelap kepada terang. Jadi orang-orang percaya yang berpindah dari gelap kepada terang. Nah, kalau kita membaca dari ayat ini terus terang, khususnya ayat 13, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Jadi sebagai orang percaya yang menikmati segala kasih karunia Allah dan kita bisa berpindah dari gelap kepada terangnya, itu bukan karena kekuatan kita, tetapi dengan jelas dikatakan oleh firman Allah, melepaskan kita dari kuasa kegelapan oleh kuasa Tuhan. Jadi bukan oleh kekuatanmu, bukan oleh karena kemampuanmu, kita bisa berpindah dari kepada gelap kepada terang yang ajaib. Karena Tuhan sudah berkata, kalau dalam 1 Petrus 2 ayat 9 di sana dikatakan 9-10 bahwa kamulah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah yang telah mengambil kamu dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Jadi kita dipindahkan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Lalu kemudian firman Allah juga katakan dengan jelas bahwa kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ada belas kasihan Tuhan yang sudah diberikan kepada kita, yang akibatnya kita dilepaskan dari kuasa kegelapan. Siapakah yang bisa melepaskan kita dari kuasa kegelapan? Hanya Yesus. Dan kalau orang-orang terikat dengan kuasa kegelapan, hanya Yesus yang bisa melakukan pembebasan sepenuhnya. Bukan karena hebat kita, bukan karena kemampuan kita, bukan pula karena kecakapan kita, tapi karena Tuhan. Yang kedua, kata firman Allah bahwa pindah dari kerajaan dunia kepada kerajaan anaknya, pada kerajaan terang itu. Jadi kalau kita lihat dalam perjanjian lama, khususnya ketika Adam tinggal di dalam Taman Eden,
mereka hidup dalam damai, sukacita, dan kebahagiaan yang begitu luar biasa. Dan kita tidak tahu berapa lama Adam dan Hawa itu ada di dalam Taman Eden itu. Tetapi Alkitab mengatakan ketika dia melanggar kebenaran firman Allah, yaitu dengan memakan buah pengetahuan baik dan buruk yang ada di tengah taman itu, dan kemudian mereka makan dan akhirnya mereka diusir. Mereka pindah dari terang kepada gelap. Dan itulah sebabnya Adam pertama telah membuat terang itu menjadi gelap. Kita dipindahkan dari terang kepada gelap. Makanya ada Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus, yang memindahkan kita dari gelap kepada terang, sehingga kita kembali kepada citra Allah, kembali kepada gambar Allah, kembali kepada kehendak Allah. Nah, jadi kita sehingga menjadi serupa dan segambar dengan Dia kembali. Jadi kita dipindahkan dari kegelapan kepada terangnya. Dan kalau kita tinggal dalam kegelapan, kita sudah tahu bagaimana tinggal dalam kegelapan. Perkataan yang kotor, perbuatan yang najis, perbuatan yang enggak berkenan di hadapan Allah, hal-hal yang melanggar perintah Allah, hal-hal yang menyakiti hati Allah. Waktu kita tinggal dalam kegelapan, tapi kasih-Nya begitu luar biasa. Dia tidak mengingat segala pelanggaran-pelanggaran kita, dia tidak mengingat segala dosa-dosa kita. Itu hebatnya Tuhan itu. Dan dia tidak pernah merencanakan untuk manusia masuk ke neraka. Tidak ada surga neraka itu diciptakan untuk manusia. Tapi kenapa manusia bisa masuk ke dalam neraka? Karena manusia itu lebih mentaati setan daripada Allah. Karena pada mulanya neraka itu disediakan bagi setan dan ante-antenya atau malaikat yang sudah jatuh itu. Tapi karena manusia mengikuti setan, akibatnya setan mengajak mereka untuk mampir di rumahnya. Jangan mau, ya. Percaya kepada Yesus, engkau akan diselamatkan. Dan yang terakhir, hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Jadi ketika kita berpindah dari gelap kepada terang, inilah yang harus kita miliki. Kekudusan Tuhan dan kebenaran Tuhan menjadi bagian hidup kita. Kekudusan karena apa? Tuhan itu kudus. Hendaklah kamu kudus. Sama seperti Bapamu adalah kudus. Hendaklah kamu hidup dalam kekudusan itu. Dan Alkitab katakan dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-15 di sana katakan, hendaklah kamu kudus dalam segala perbuatanmu. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus, kebenaran Allah, kebenaran Yesus ada dalam kehidupan kita. Sebab Dia itu adalah kebenaran. Dan kebenaran itu ketika ada dalam hidup kita, kebenaran itu memerdekakan kita. Dan itulah sebabnya kalau orang sudah berpindah dari kegelapan kepada terangnya, lalu warnanya masih warna-warni, ya. Maksud saya warna-warni itu, ya dia kadang ke gereja, ya kadang ke setan juga, ya. Setiap hari dia, kalau orang lain nipu, ya ikut nipu, orang lain munafik, dia ikut munafik. Orang lain carmuk, dia ikut carmuk. Orang caper, dia ikut caper. Orang caper itu cari perhatian. Orang capeng, dia juga capeng. Capeng itu apa? Cari penghormatan. Dan macam-macam. Ya. Tetapi orang-orang yang hidup dalam terang dan kebenaran Allah, mereka punya jati diri yang sesungguhnya. Mereka hidup dalam kekudusan Allah dan mereka hidup dalam kebenaran Allah. Sebab apa? Orang-orang percaya yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, mereka telah dipindahkan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi supaya kita, apa maksud Tuhan? Supaya kita memuliakan Tuhan, penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan ketaatan kepada Dia. Karena apa? Kita menerima segala kebaikan Tuhan, menerima segala
rancangan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, sukacita, dan membawa masa depan yang gilang bergemilang. Karena apa? Karena Dia sangat mengasihi kita. Jadi kalau kita sudah berpindah dari kegelapan kepada terang yang ajaib, tetaplah tinggal di dalam kekudusan dan kebenarannya sebagai bukti bahwa engkau telah berada di dalam terangnya. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami untuk hidup dalam kebenaran Tuhan, dan kami tidak akan berpindah daripada gelap, daripada terang kepada gelap, tapi kami berpindah dari gelap kepada terang. Terima kasih. Dan bagi mereka yang sakit, dalam nama Yesus perintahkan segala sakit penyakit yang mereka derita, sebagaimana firman-Mu, usir setan-setan, lenyapkan segala sakit penyakit. Dalam nama Yesus kami perintah keluar, dan oleh bilu-bilu daripada Tuhan Yesus mereka sembuh. Dan bagi engkau yang mengalami banyak persoalan dalam hidupmu, ketahuilah Tuhan adalah penolong. Berdoalah, karena dengan jalan berdoa, Ayub juga menerima segala kebaikan Tuhan, Yusuf juga menerima segala kebaikan Tuhan, Daniel, Sadrak, Mesak menerima kebaikan Tuhan karena mereka hidup berdoa kepada Allah. Mari kita, kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tangan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, dia tangan yang diangkat kepadamu, genggam tangan mereka supaya mereka tidak tergelincir oleh karena percobaan-percobaan yang setan berikan kepada mereka, atau masalah-masalah yang mereka hadapi, sehingga mereka tetap kuat dalam iman mereka, dalam pengharapan mereka, sehingga mereka tetap menyerahkan kehidupan mereka kepadamu Tuhan. Terima kasih, karena kami tahu orang-orang yang berserah diri kepadamu selalu ada jalan keluar dengan cara-cara yang ajaib yang kau kerjakan dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih, kami bersyukur pertolonganmu sudah datang kepada mereka, kebaikanmu sudah datang kepada mereka. Yang sakit, yang meminta bantuan doa, yang sakit dalam kehidupan, secara khusus kami berdoa yang mereka kemarin meminta doa, dalam nama Yesus kembali kami mendoakan, kiranya engkau menyembuhkan mereka dari segala sakit mereka yang telah disebutkan Bapa, di dalam nama Yesus. Karena engkaulah Allah, tempat kami mengadu, tempat kami meminta. Engkau Tuhan yang tahu apa yang diminta kepadamu, dan kami percaya engkau menjawab sebagaimana yang Tuhan mau dalam kehidupan mereka. Karena kami tahu engkau mau kami sehat kuat dalam engkau. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan jangan lupa ketika kita mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan, persiapkan hati kita yang paling dalam, dan biarlah kita tetap dalam kekudusan dan kebenaran Tuhan. Mantap, mantap, mantap.